Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hamdan Hussein Batubara. Di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara menggunakan aplikasi Zoom melalui smartphone. Mari sama-sama kita coba menggunakannya. Pertama, saya akan klik aplikasi Play Store untuk mendownload aplikasi Zoom. Di Google Play Store, gunakan kolom pencarian untuk mencari aplikasi Zoom dengan cara ketik Zoom, kemudian klik tombol telusuri. Nah, di sini kita sudah menemukan aplikasi Zoom Cloud Meetings. Untuk menginstalnya, klik tombol install. Setelah aplikasi Zoom terinstall di smartphone kita, maka tombol install akan berubah menjadi tombol buka. Di sini, kita sudah bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan video conference. Saya akan kembali ke halaman depan, lalu saya lihat di sini sudah ada ikon aplikasi Zoom yang bisa saya klik untuk menjalankan aplikasi Zoom. Selanjutnya, saya akan menjalankan aplikasi Zoom dengan mengklik ikon Zoom. Kemudian, di sini sudah tampil halaman Start a Meeting dari aplikasi Zoom. Cara untuk bergabung dengan video conference atau meeting virtual yang diselenggarakan oleh orang lain, klik tombol Join a Meeting. Kemudian, isi kolom meeting ID dengan ID meeting ataupun link Zoom yang diberikan oleh penyelenggara video conference. Kemudian di kolom yang di bawahnya, ketik nama Anda, lalu klik tombol Join. Nah, seperti itulah cara bergabung dengan video conference yang diselenggarakan oleh orang lain. Saya akan klik tombol cancel untuk kembali ke halaman Start a Meeting. Adapun cara untuk mengadakan atau menyelenggarakan video conference, kita harus memiliki akun Zoom terlebih dahulu. Untuk memiliki akun Zoom, bisa kita klik tombol sign up untuk melakukan pendaftaran. Atau kita klik tombol sign in untuk masuk ke akun Zoom yang sudah kita miliki. Dan jika kita tidak memiliki akun Zoom, kita juga bisa membuat akun Zoom dengan cara sign in with Google, login ke akun Google kita, atau sign in with Facebook, yaitu dengan login ke akun Facebook kita. Misalnya, saya akan coba klik tulisan sign in with Google. Artinya saya akan login atau membuat akun Zoom dengan cara login ke akun Google saya. Kemudian saya akan pilih akun Google yang akan saya gunakan untuk login ke aplikasi Zoom. Lalu saya klik tulisan Launch Zoom untuk membuka aplikasi Zoom. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat akun Zoom dan login ke akun Zoom saya menggunakan akun Google saya. Untuk melihat akun Zoom kita bisa klik menu settings yang berada di pojok kanan bawah. Nah, di halaman settings ini bisa kita lihat nama akun kita, alamat emailnya, dan statusnya di sini bernama basic. Artinya akun ini adalah akun versi gratis. Di mana nanti ketika saya membuat atau mengadakan video conference akan terputus setelah 40 menit. Dan saya perlu mengklik link Zoom kembali untuk melanjutkannya. Selanjutnya, saya akan kembali ke halaman depan dengan mengklik tombol Meet and Chat yang berada di pojok kiri bawah. Nah, di halaman depan ini terdapat beberapa tombol. Pertama, ada tombol New Meeting yang berfungsi untuk mengadakan video conference secara instan atau secara langsung. Kemudian ada tombol Join untuk bergabung dengan video conference yang dilaksanakan oleh orang lain. Kemudian, ada tombol Schedule untuk membuat jadwal video conference. Dan ada tombol share screen untuk membagikan layar perangkat kita kepada peserta yang ada di Zoom. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah jadwal video conference dengan mengklik tombol schedule. Saya klik tombol schedule, kemudian di halaman schedule meeting ini, kita ketik judul dari video conference yang ingin kita laksanakan. Misalnya, lalu pada menu date, kita klik tanggalnya, lalu kita tentukan tanggalnya dengan mengklik tombol minus atau plus. Misalnya 21 Juli 2021, lalu klik tombol set. Kemudian pada menu from kita atur waktu mulai video conference-nya. Misalnya saya klik waktunya,
Kemudian saya klik tombol minus untuk mengatur waktunya, misalnya dari pukul 10.00. Lalu klik tombol set. Nah, di sini muncul peringatan karena saya menggunakan akun Zoom versi gratis. Nanti setelah 40 menit video conference-nya akan mati secara otomatis dan saya harus mengklik link Zoom kembali untuk melanjutkannya. Kita klik saja tombol OK untuk konfirmasi. Kemudian pada menu to kita klik waktunya, lalu kita atur waktunya, misalnya sampai pukul 12.30. Lalu saya klik tombol set. Nah, kita klik saja OK untuk konfirmasi ya. Kemudian pada menu time zone kita atur waktu zona waktunya. Di sini saya pilih WIB, waktu Indonesia Barat. Kemudian di menu repeat kita bisa atur ya dengan mengklik menu never. Nah, apakah video conference ini akan berulang atau tidak? Jika tidak berulang kita pilih none. Jika misalnya everyday, setiap hari, atau every week, setiap minggu, bisa kita pilih ya. Misalnya saya pilih setiap minggu. Kemudian di menu end repeat, nah bisa kita atur kapan terakhir pengulangannya, apakah setelah 2 minggu atau 3 minggu. Nah, kemudian di menu Use Personal Meeting ID bisa kita aktifkan jika kita ingin menggunakan Personal Meeting ID kita sebagai ID meeting dari video conference ini. Jika kita tidak ingin menggunakan Personal Meeting ID, kita nonaktifkan saja. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di menu Security, kita bisa mengatur password untuk video conference ini. Caranya di menu passcode, klik password yang ada, lalu bisa kita hapus dan kita ubah dengan password yang baru. Misalnya saya kasih password media. Kemudian ada menu enable waiting room. Di sini statusnya aktif ya. Dan jika ini diaktifkan, maka setiap orang yang bergabung dengan video conference ini harus menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu sampai host menyetujui dia untuk bergabung dengan video conference. Tetapi jika ini dinonaktifkan seperti ini, maka setiap orang yang bergabung dengan video conference ini akan langsung ikut bergabung tanpa menunggu persetujuan dari si host ya atau si pengelola Zoom. Selanjutnya ada menu only allow authenticate user. Nah, di sini bisa kita aktifkan jika kita ingin aplikasi Zoom mengautentikasi user ya, memverifikasi user. Ini saya nonaktifkan saja. Selanjutnya ada menu meeting options di mana di dalamnya ada host video on. Jika diaktifkan berarti kita meminta kamera dari si host harus menyala. Kemudian ada menu partisipan video on. Jika kita aktifkan berarti kita meminta agar peserta menyalakan kameranya. Kemudian ada menu advanced option. Nah, ketika diklik maka akan muncul beberapa menu yang lain. Misalnya ada menu allow participant to join before host. Nah, di sini kita bisa mengizinkan peserta untuk bergabung dengan video conference ini sebelum host. Nah, untuk mengaktifkannya kita klik tulisannya, lalu kita klik lagi tulisannya. Nah, di sini statusnya menjadi aktif. Artinya peserta dapat masuk terlebih dahulu sebelum host ya. Nah, kemudian ada menu automatically record meeting. Jika ini kita aktifkan, maka nanti video conference ini akan otomatis direkam. Direkamnya adalah di komputer ya. Nah, karena ini adalah menggunakan akun versi gratis. Kalau dia menggunakan akun versi berbayar atau berlisensi, maka nanti bisa direkam di cloud-nya Zoom ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada menu add to calendar. Nah, ini bisa diaktifkan jika kita ingin jadwal video conference ini disimpan di kalender Google atau di kalender online yang lain. Saya akan nonaktifkan saja. Nah, setelah selesai membuat schedule meeting ini atau jadwal video conference ini, klik tombol done. Selesai ya. Nah, oke, saya akan close. Saya tidak ingin menyimpan jadwal ini ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat meeting details ya, rincian jadwal video conference-nya. Dan kita bisa mengklik tombol invite untuk menyalin jadwal undangan ini. Saya akan klik tombol back terlebih dahulu untuk kembali ke halaman depan. Dan untuk melihat jadwal video conference yang sudah kita buat, bisa kita klik tombol meetings yang di bawah ini. Nah, di sini kita bisa melihat jadwal video conference yang telah kita buat. Dan kita bisa memulai video conference ini dengan mengklik tombol start. Misalnya saya klik tombol start. Nah, di sini ada pesan bahwa aplikasi Zoom meminta akses terhadap mikrofon dan kamera saya. Saya klik tombol got it saja ya untuk memberikan akses. Kita klik tombol izinkan.
Oke. Nah, di sini sudah tampil kamera saya di aplikasi Zoom dan saya sudah memasuki ruang virtual atau ruang video conference. Dan di ruang virtual video conference aplikasi Zoom versi smartphone ini ada beberapa fitur ya. Nah, saya akan jelaskan dari atas. Pertama di bagian pojok kiri atas ada ikon speaker yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan speaker dari aplikasi Zoom ini. Misalnya saya klik ikon speakernya, maka nanti suara dari peserta yang ada di Zoom akan nonaktif ya, tidak akan keluar. Kemudian yang kedua, ada ikon kamera. Fungsinya adalah untuk mengubah kamera yang akan kita gunakan. Misalnya kamera smartphone kita ada kamera depan dan kamera belakang. Saya klik, maka akan pindah kameranya ke kamera belakang. Ketika saya klik kembali, maka kameranya akan pindah ke kamera depan. Kemudian di bagian tengah atas ada menu Zoom. Nah, jika diklik, maka akan ditampilkan rincian dari video conference ini, termasuk topiknya dan ID meetingnya. Dan saya klik lagi layarnya untuk menutupnya. Kemudian di bagian kanan atas ada tombol N. Fungsinya adalah untuk keluar atau meninggalkan aplikasi Zoom. Karena saya adalah sebagai host, saya juga bisa mengakhiri pertemuan video conference ini dengan mengklik tombol End Meeting for All. Dan jika saya klik tombol Leave Meeting, berarti saya hanya meninggalkan video conference ini saja dan akan mengalihkan hostnya kepada peserta yang lain. Oke, saya klik tombol Cancel untuk membatalkan perintahnya. Selanjutnya di bagian bawah ada tombol Unmute ya. Nah, ketika saya klik tombol Unmute, maka di sini muncul pesan bahwa aplikasi Zoom meminta izin untuk merekam audio. Kita klik tombol izinkan untuk memberikan akses ya. Nah, di sini mikrofon saya sudah aktif ya, sehingga suara saya akan bisa didengar oleh peserta yang ada di video conference ini. Dan untuk menonaktifkannya, kita klik kembali tombol mute. Nah, di sini suara saya dan suara orang yang di sekeliling saya tidak akan masuk lagi ke dalam aplikasi Zoom, sehingga saya tidak mengganggu orang-orang yang berbicara di dalam aplikasi Zoom. Nah, begitulah cara mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon kita. Selanjutnya di sebelahnya ada tombol stop video. Nah, fungsinya adalah untuk menonaktifkan kamera. Nah, ini saya klik, maka kamera saya akan nonaktif. Dan tombolnya berubah menjadi start video. Dan ketika saya klik lagi tombol start video, maka kamera saya akan kembali aktif. Selanjutnya ada tombol share yang berfungsi untuk membagikan layar perangkat kita kepada peserta yang ada di Zoom. Misalnya saya klik tombol share. Nah, di sini ada beberapa pilihan apa saja yang bisa kita bagikan. Yang pertama ada Microsoft OneDrive. Kita bisa membagikan layar dari Microsoft OneDrive. Kemudian ada Google Drive. Kita bisa membagikan tampilan halaman Google Drive. Kemudian ada menu box. Kemudian ada menu foto untuk menampilkan atau membagikan layar foto. Kemudian ada menu dokumen untuk menampilkan tampilan halaman sebuah dokumen kepada peserta Zoom. Kemudian ada menu web URL. Kemudian ada menu bookmark. Kemudian ada menu screen. Nah, jika kita pilih menu screen, berarti nanti layar perangkat kita, apapun aktivitas layar handphone kita akan bisa dilihat oleh peserta Zoom. Kemudian ada menu kamera untuk membagikan layar kamera kita. Kemudian ada menu share whiteboard untuk membagikan sebuah papan tulis ya kepada peserta Zoom. Misalnya saya akan klik menu screen untuk membagikan layar handphone saya. Lalu saya klik tombol mulai sekarang. Nah, di sini layar handphone saya akan bisa dilihat oleh semua peserta yang ada di Zoom. Dan untuk memberikan catatan-catatan atau coretan-coretan pada layar yang saya presentasikan, saya bisa klik tombol panah yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik tombol atau ikon pensilnya. Nah, kemudian kita bisa memberikan coretan seperti ini. Kita ubah warnanya dengan mengklik menu color. Nah, ini bisa kita tebalkan. Nah, di sini kita bisa memberikan sebuah coretan ya. Nah, ini bisa misalnya membulati seperti ini. Dan untuk menghapus coretannya, klik tombol clear ya, atau ikon tong sampah ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menghentikan proses membagikan layar perangkat ini, bisa kita klik kembali tombol panahnya, lalu kita klik tombol stop share, atau tombol yang berwarna merah ini. Saya klik,
Nah, maka layar perangkat saya sudah tidak dibagikan lagi kepada peserta Zoom. Selanjutnya ada menu partisipan yang berfungsi untuk menampilkan daftar peserta yang bergabung dengan video conference ini. Saya klik tombol partisipan. Nah, maka akan tampil daftar nama-nama peserta yang ikut dengan video conference ini. Di halaman partisipan ini di bagian bawah ada tombol mute all, nah yang berfungsi untuk mematikan semua mikrofon peserta yang ada di Zoom. Jadi, seorang host dapat mengklik tombol mute all untuk mematikan semua mikrofon peserta yang sedang menyala. Kemudian di pojok kiri bawah ada tombol invite. Nah, jika diklik, nah kita bisa mengcopy link ya, copy invite link, mengcopy link yang dapat kita gunakan untuk mengundang peserta untuk mengikuti video conference ini. Selanjutnya saya akan klik tombol close untuk kembali ke halaman depan. Nah, selanjutnya ada tombol more ya. Nah, saya akan klik tombol more. Nah, di sini ada beberapa menu. Pertama ada menu security, saya klik menu security. Di menu security ini ada menu log meeting. Nah, jika kita aktifkan menu log meeting, maka video conference ini akan dikunci sehingga tidak ada orang yang bisa bergabung lagi dengan video conference ini. Nah, menu log meeting ini misalnya kita gunakan ketika kita sudah sepakat, misalnya setelah jam 8 tidak ada lagi peserta yang bisa bergabung dengan video conference ini. Nah, bisa kita kunci sehingga setiap orang tidak bisa lagi bergabung dengan video conference ini. Jika dinonaktifkan, berarti peserta yang baru datang masih bisa bergabung. Kemudian ada menu waiting room. Nah, ini bisa kita aktifkan untuk mengaktifkan ruang tunggu ya, sehingga peserta yang masuk ke video conference harus disetujui oleh host dulu, baru bisa ikut bergabung. Kemudian ada menu hide all profile picture untuk menyembunyikan foto profil dari semua peserta. Nah, bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Kemudian ada menu allow participant to. Nah, izin kepada peserta. Misalnya jika menu share screen diaktifkan, berarti semua peserta dapat membagikan layar perangkatnya. Nah, jika dinonaktifkan, maka hanya peserta yang diizinkan oleh host saja yang bisa membagikan layar perangkatnya. Kemudian ada menu chat with. Nah, di sini siapa saja yang bisa menggunakan fitur chat atau mengirim pesan melalui chat. Nah, bisa kita atur. Kita klik everyone. Nah, misalnya kita bisa pilih host only, sehingga yang bisa mengirimkan pesan atau menggunakan kolom chat hanya host saja. Kalau kita pilih everyone, berarti semua peserta bisa menggunakan kolom chat untuk berinteraksi. Kemudian ada menu start video. Nah, jika ini diaktifkan berarti peserta bisa menyalakan kameranya. Kemudian ada menu rename. Jika diaktifkan berarti peserta bisa mengubah namanya. Kemudian ada menu unmute. Jika dinyalakan berarti peserta dapat menyalakan mikrofonnya. Jika dinonaktifkan berarti semua peserta tidak bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, nah itu beberapa pengaturan yang ada di menu security. Kemudian saya akan klik kembali menu more. Nah, di sini ada menu chat ya untuk membuka halaman chat. Nah, ini tampilan halaman chatnya. Di sini kita bisa berkirim pesan ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita klik tombol send. Nah, selanjutnya saya akan klik tombol close. Untuk kembali ke halaman depan, saya klik lagi tombol more. Nah, di sini ada menu meeting settings untuk membuka pengaturan meeting. Kemudian ada menu YouTube untuk membuka pengaturan streaming dengan YouTube. Ini biasanya untuk versi berbayar. Kemudian ada menu disconnect audio yang berfungsi untuk memutuskan audio perangkat kita. Jika kita putuskan nanti, maka suara dari peserta Zoom tidak akan kedengaran lagi di perangkat kita. Begitu juga suara kita tidak akan bisa terdengar oleh peserta Zoom. Kemudian ada menu raise hand yang berfungsi untuk menampilkan ikon angkat tangan ya. Misalnya ketika ada diskusi kita bisa menampilkan reaksi angkat tangan supaya moderator melihat kita yang sedang ingin berbicara. Kemudian untuk menurunkan tangan kita klik tombol lower hand. Nah, ini. Kemudian di menu more ada reaksi yang lain, misalnya reaksi tepuk tangan, kemudian ada reaksi jempol, reaksi love, reaksi ketawa, dan lainnya. Nah, itulah beberapa fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Zoom versi smartphone. Cukup lengkap ya.
dan cukup mudah digunakan. Dan mungkin perbedaannya dengan aplikasi Zoom versi laptop adalah di aplikasi Zoom versi smartphone ini tidak tersedia fitur virtual background, sehingga kita tidak bisa mengubah latar belakang kita dengan background virtual. Nah, dan jika Anda menemukan perbedaan yang lain, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika juga Anda memiliki pertanyaan seputar cara menggunakan aplikasi Zoom versi smartphone maupun versi laptop, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wallahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.